Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus. Salam damai dari Paroki Stella Maris Jepara. Kita berjumpa kembali dalam Remas STMJ hari ini, Sabtu 16 Mei 2026, dengan dasar Injil Yohanes, bab 16 ayat 23b sampai 28. Dalam perjalanan hidup ini, seringkali kita merasa doa-doa kita hanyalah sebuah daftar permintaan yang melayang di udara tanpa jawaban. Kita bertanya-tanya, apakah Tuhan sungguh mendengarkan? Namun dalam Injil Yohanes hari ini, Yesus memberikan sebuah kunci emas bagi kehidupan doa kita. Yesus berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Kalimat ini bukan sekedar formula kata-kata di akhir doa, melainkan sebuah jaminan relasi yang mendalam. Saya teringat kisah seorang pemuda yang sedang mencari pekerjaan di sebuah perusahaan besar. Berkali-kali ia mengirimkan surat lamaran, namun tidak pernah mendapat jawaban. Hingga suatu hari, seorang mentor senior yang sangat dihormati oleh direktur perusahaan tersebut memberikan sepucuk surat rekomendasi singkat yang tertulis, terimalah pemuda ini, ia datang atas nama saya. Ketika pemuda itu datang kembali membawa nama sang mentor, pintu yang tadinya tertutup rapat tiba-tiba terbuka lebar. Mengapa? Bukan karena pemuda itu hebat, tetapi karena nama yang ia bawa memiliki wibawa dan dipercaya oleh sang pemilik perusahaan itu. Demikian pula dengan doa-doa kita. Saat kita berdoa dalam nama Yesus, kita tidak datang dengan kehebatan atau kepantasan dari diri kita sendiri. Kita datang membawa rekomendasi, yaitu dari sang anak yang amat dikasihi Bapa, namanya Yesus. Yesus adalah jaminan bahwa kita tidak lagi asing bagi Allah. Kita adalah keluarga. Saudara-saudari, Yesus menegaskan bahwa Bapa mengasihi kita karena kita telah mengasihi Yesus dan percaya bahwa Ia datang dari Allah. Ini adalah kabar sukacita yang luar biasa. Berdoa dalam nama Yesus berarti menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Yesus. Seringkali doa kita tidak terkabul, bukan karena Tuhan tidak berkuasa, tetapi karena apa yang kita minta mungkin belum selaras dengan kasih dan kehendaknya yang menyelamatkan. Yesus menjanjikan bahwa jika kita meminta dalam namanya, sukacita kita akan menjadi penuh. Sukacita Kristiani tidak bergantung pada apakah semua keinginan kita terpenuhi, melainkan pada kesadaran bahwa kita dicintai oleh Bapa dengan kasih yang sama seperti Ia mengasihi anaknya sendiri. Sebagai umat di pesisir Jepara ini, kita belajar dari laut bahwa ada saatnya pasang dan ada saatnya surut.
Namun iman kita tidak boleh ikut pasang surut. Melalui renungan malam ini, mari kita memperbarui cara kita berdoa. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, berdoalah dengan keberanian. Jangan ragu datang kepada Bapa, karena saya dan Anda membawa nama Kristus. Yang kedua, berdoalah dengan sukacita. Ketahuilah bahwa Bapa sudah mengetahui apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita memintanya. Dan yang ketiga, hiduplah dalam kasih. Jadilah kasih Kristus sebagai dasar dari setiap permintaan kita. Marilah kita menutup hari ini dengan keyakinan bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Bapa mendengarkan, Anak menyertai, dan Roh Kudus menghibur kita. Semoga Tuhan memberkati sisa malam kita dan memberikan kita kekuatan untuk menjadi saksi-saksi kasih-Nya dimanapun kita berada. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak ayam berwarna coklat, selamat malam dan selamat beristirahat. Berkah dalam